Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Rendra tidak pernah meninggalkan Ara seorang diri di acara pesta. Saat dia berbincang dengan para kolega, pejabat, teman-teman nongkrong, seolah ingin mengatakan kalau Ara adalah miliknya. Kadang telapak tangan lelaki itu berada di punggung Ara. Kadang menggandeng saat melewati kerumunan. Sentuhan-sentuhan kecil yang spontan yang tidak bisa dihindari oleh Ara. Antingnya bagus. Beli di mana? Tanya Dilia, istri dari aktor senior yang terkenal. Ara membuat sendiri, Nyonya. Rendra menjawab dengan antusias. Punya toko. Adelia begitu tertarik dengan anting yang digunakan Ara. Belum. Mungkin kedepannya ada toko. Boleh pesan kalau mau. Bisa minta model perhiasan sesuai keinginan. Lagi-lagi Rendra bertingkah seperti juru bicara. Rendra. Ara memegang lengan Rendra, matanya seolah berkata, jangan berlebihan. Boleh minta nomor ponselnya? Pinta Adelia, sopan. Dia mengeluarkan ponsel dari tas tangan. Rendra dengan lancar menyebut nomor ponsel milik Ara. Membuat Ara tercengang karena Rendra hafal di luar kepala. Namanya Aranina. Imbuh Rendra. Ara pacarmu, Ren? Selidik Adelia. Bukan. Jawab Rendra. Kami berteman baik. Mendengar jawaban Rendra, Ara sedikit kecewa. Memang apa yang diharapkan? Bukankah hanya teman walaupun pernah satu malam bersama? Bukankah tidak ingin ada ikatan? Namun, mengapa berharap lebih? Ara menghela napas pendek. Ren, aku mau ke toilet. Bisik Ara. Aku tunggu di sini. Oke. Ara bergegas ke toilet wanita. Dia memasuki bilik paling ujung. Setelah menuntaskan keinginan buang air kecil, Ara mencuci tangan di wastafel. Merapikan rambut di depan cermin. Ternyata kamu perempuan peliharaan Rendra. Sudah berapa lama? Gisel muncul dari bilik dengan senyum sinis. Aku bukan peliharaan Rendra, Gisel. Kata Ara, membalikkan badan. Dia maju beberapa langkah. Kau sendiri perempuan murahan yang kepincut suami wanita lain. Apa sebutannya? Pelakor, kan? Wanita yang dicintai Rendra hanya Malea. Jangan bermimpi jadi istrinya. Sungut Gisel berlalu dari toilet. Malea itukah nama perempuan yang membuat Rendra patah hati? Seperti yang diceritakan Bikwati beberapa hari lalu. Lama sekali. Ara melonjak kaget ketika melangkahkan kakinya keluar toilet. Ternyata Rendra sudah menunggu. Apa yang Gisel katakan? Rendra bertanya. Dia bilang, jangan berharap lebih darimu. Kata Ara, tidak mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada yang lain. Jangan khawatir, Ren. Aku bisa menghadapi sepupumu itu. Refleks. Ara membenarkan letak dasi Rendra yang agak miring. Lantas mengusap-usap bagian kerah. Pemandangan itu disaksikan Bayu. Rahangnya mengeras. Bayu yang menginginkan kekayaan dan kekuasaan, tapi Ara yang mendapatkannya. Karir di perusahaan Rendra dapat dipastikan akan berhenti di tempat. Mau pulang? Rendra memastikan. Kamu sendiri. Aku terbiasa pulang larut malam. Malam itu, Rendra tidak menyentuh minuman beralkohol. Tata hidupnya sedikit demi sedikit berubah. Karena Ara. Ara melihat jam di ponsel. Pukul 22,45 dia memutuskan pulang setelah acara benar-benar selesai. Bu Lastri, mantan mantunya dapat calon suami orang kaya, ya? Celetuk Bu Uma. Pada pagi hari, ibu-ibu akan bergosip di tukang sayur keliling. Mereka sedang membicarakan Ara yang foto-fotonya bersama Rendra tersebar di media sosial maupun berita online. Cantik banget kayak Barbie. Bu Lita menimpali.
Waktu masih jadi istrinya Bayu, Ara tidak terurus. Kumal penampilannya. Karena Ara menemukan lelaki yang tepat. Perempuan akan bersinar di tangan lelaki yang mencintai, menghormati, dan memberikan uang banyak, tidak pelit. Bu Lastri memanyunkan bibirnya. Halah, paling perempuan simpanan. Bu Lastri, lelaki yang mengajak perempuan ke pesta penting pastinya bukan perempuan simpanan. Kalau simpanan, ya disembunyikan. Tukas Bulita. Apalagi lelaki macam Rendra Ardawangsa. Dia pasti serius. Bagai disengat ribuan lebah, Bu Lastri tidak percaya bahwa Ara masuk ke lingkaran keluarga Ardawangsa. Dibuang Bayu, dinikahi CEO, keren badai si Ara. Karena tidak tahan dengan omongan para tetangga Bu Lastri, tidak jadi belanja sayur dan lauk. Sampai di rumah, dia mencari berita tentang Ara. Bagaimana mungkin? Jeritan Bu Lastri menggema di seluruh ruangan. Ada apa sih, Bu? Lihat ini, Dewi. Ara jadi orang kaya. Dewi mencondongkan tubuhnya, melihat ponsel milik Lastri. Ara seperti artis-artis terkenal, gaunnya mahal, sepatunya mahal. Mungkin dia hanya disewa untuk menemani, Bu. Kata Dewi. Tidak mungkin. Rendra itu orang penting, dia tidak mungkin melakukan hal itu. Abs benar kita. Keluh Bu Lastri memikirkan nasib Bayu. Juga nasib Dewi, yang ternyata Danu bukan orang kaya. Dewi mendadak mual, dia berlari ke kamar mandi. Memuntahkan isi perutnya. Dewi, kamu kenapa? Aku tidak tahu, Bu. Dewi merasakan tubuhnya lemah dan kepala pening. Jangan-jangan kamu hamil. Di mana Danu? Ponselnya tidak bisa dihubungi dari kemarin, Bu. Terang Dewi, dia duduk di kursi meja makan. Bu, aku pingin teh anget. Bikin sendiri. Ibu mau ke apotek, beli teh spek. Lastri tambah puyeng, seandainya benar Dewi hamil dan Danu tidak diketahui rimbanya. Maaf, Pak Bayu. Pak Rendra tidak bisa diganggu. Rendra mendongak saat melihat Bayu memaksa masuk. Lelaki itu melempar surat pengunduran diri ke meja Rendra. Wajah Bayu tampak menyimpan amarah. Aku tidak mau bekerja di perusahaanmu, Rendra. Karena kamu tidak bisa bersikap objektif. Karena perempuan busuk itu telah mengendalikan dirimu. Kedua kelopak mata Rendra terpejam sebentar. Dia menarik napas supaya tidak terbawa emosi. Ternyata kau suka barang bekas. Ara itu bekasku, Ren. Aku pernah mencium setiap jengkal tubuhnya. Lanjut Bayu merasa menang. Kau hanya lelaki yang memanfaatkan kebaikan Ara. Lelaki tidak bertanggung jawab. Lelaki miskin banyak gaya. Itu julukan yang pantas untukmu, Bey. Rendra tersenyum miring. Keluarlah sebelum aku menghajar dan merobek mulutmu yang selembek tep singkong. Bayu tersinggung dikatakan lelaki miskin. Tetapi kenyataannya dia memang tidak sekaya Rendra. Seandainya letak otakmu sempurna, kamu bisa sukses, B. Aku akui kamu kompeten. Pekerja keras. Didukung punya istri dan putri cantik. Hidupmu akan nyaman. Sayangnya kamu sangat ambisius dengan cara yang tidak benar. Rendra menatap tajam lawan bicaranya. Aku pasti akan sukses tanpa perusahaan Ardawangsa. Kau lihat saja nanti. Pungkas Bayu sebelum keluar ruangan Rendra. Rendra menyandarkan tubuhnya di punggung kursi. Dia ingin membuat Bayu tidak bisa berkutik dengan menutup semua akses. Namun, teringat ucapan Ara yang tidak ingin dibantu. Untuk sementara, dia akan membiarkan Bayu. Rendra. Gisel masuk bagai badai. Ya, Tuhan. Tadi suaminya, sekarang istrinya. Sama-sama berteriak. Gisel, ini kantor. Bukan rumahmu. Gara-gara kamu berhubungan dengan si kumuh itu, Bayu mengundurkan diri. Namanya Ara, bukan si kumuh. Teriak Rendra. Kau harus berhati-hati dengan Bayu. Awasi suamimu itu. Mungkin dia berselingkuh di belakangmu. Gisel tidak menyangka Rendra akan marah besar.
Biasanya saudara sepupunya itu jarang berteriak. Sebelum terlambat, Giselle. Buka kedua matamu lebar, pasang telingamu dengan baik. Bayu bukan suami dan ayah yang baik, kata Rendra. Bayu bilang bisa sukses tanpa perusahaan kita. Giselle sedikit terpengaruh oleh ucapan Rendra. Dia akan mengawasi Bayu supaya tidak kecolongan. Bagaimanapun aku tetap tidak suka jikalau Ara jadi istrimu, kata Giselle. Aku tidak meminta pendapatmu. Kembali ke ruanganmu. Bekerjalah dengan baik. Giselle mencebik. Niat hati ingin marah, tetapi dia ingat. Rendra penguasa. Giselle bisa kehilangan kekayaan kalau sering berdebat dengan Rendra. Perasaan Rendra membaik, ada pesan Ara menjelang malam. Kali pertama Ara mengirim pesan. Kalau ada waktu datang ke rumah. Aku masak pasta kebanyakan. Sepertinya aku tidak bisa datang. Lembur sampai malam, balas Rendra. Oke. Ara menaruh ponsel di meja. Dia baru saja selesai memasak, mencoba resep-resep ala Eropa. Ara tahu Rendra orang yang sangat sibuk. Lelaki itu akan datang jika mau. Bu, Num. Zora mau minum apa? Susu? Zora mengangguk-anggukan kepalanya. Zora, duduk di sini dulu. Ara membimbing Zora di sofa panjang. Selesai membuat susu, Ara duduk di sebelah Zora. Mereka menonton film kartun. Makin lama, Zora terlelap. Ara sedikit cemberut mendapati putrinya tidur karena masih pukul 6 malam. Dapat dipastikan Zora akan terbangun tengah malam. Perlahan, Ara mengangkat tubuh Zora, memindah garis kecil itu ke kasur di kamar. Ara menaruh 2 bantal di samping tubuh Zora. Kemudian Ara membersihkan dapur. Seusai itu dia menikmati spaghetti Napolitan seorang diri seraya membuat sketsa. Pukul 9 malam, Ara hendak mematikan lampu saat melihat seberkas cahaya dari mobil yang membias di kaca jendela. Tidak lama berselang, Rendra muncul di hadapannya. Apa aku terlambat? Tanya Rendra. Iya. Sahut Ara. Rendra menggulung lengan kemejanya sampai siku. Duduk di kursi meja makan. Mana pastanya? Sudah dingin, Ren? Tidak apa-apa. Sementara Rendra makan, Ara duduk di kursi meja yang menghadap jendela. Dalam benak, seharusnya tidak mengirim pesan. Bagaimana harimu? Tanya Rendra. Biasa saja. Ren, apa aku boleh tanya sesuatu? Tentang apa? Aku mendengar tentang Malaya. Rendra berhenti mengunyah sebentar. Dia tidak ingin membicarakan sang mantan tunangan. Maafkan aku, seharusnya tidak bertanya. Lupakan. Aku pernah terluka karena cinta. Dikhianati oleh sahabat dan kekasih. Butuh waktu lama untuk pulih. Sela Rendra. Aku sudah melupakan Malaya. Ara tidak berani menatap Rendra. Dia pura-pura meraut pensilnya. Sebenarnya Ara ingin mendengar masa lalu itu dari mulut Rendra. Karena cerita seluruh kehidupan Ara, Rendra sudah mengetahui. Tapi tidak sebaliknya. Ara tidak tahu apapun mengenai Rendra. Rendra mencuci piring bekas makan di wastafel. Lalu, dia duduk bersebelahan dengan Ara. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Rendra memandang perempuan yang sedari tadi sibuk dengan pensil dan rautan. Itu, gosip yang beredar. Foto-foto yang tersebar. Mereka berspekulasi kalau kita ada hubungan. Kau tidak mengklarifikasi apapun? Biarkan saja. Seharusnya kamu bilang ke media, kalau aku temanmu, bukan kekasih apalagi calon istri. Seperti halnya yang kamu bilang ke Adelia. Kalau kita hanya berteman. Ucap Ara, meraih pensil lain untuk diraut. Maksudku, teman hidup. Kata Rendra. Menjaga kamu dan Zora sampai akhir. Ara mengambil pensil lain, dia tidak tahu harus bersikap atau berkata apa. Detak jantungnya bertalu hebat. Sedangkan Rendra menyesali perkataannya tadi yang cukup frontal.
Ruangan itu menjadi hening, hanya terdengar suara pensil yang diraut. Maaf, ucapan Rendra memecah kebekuan. Yang kurasakan saat ini hanya ingin bersamamu, Ara. Tidak ada respon dari Ara. Perempuan itu masih sibuk dengan pensil-pensilnya. Pikirannya berkecamuk. Terlalu cepat. Tidak mungkin dia merasakan sesuatu pada Rendra. Aku pulang dulu. Selamat malam. Rendra beranjak dari duduknya, berjalan lambat ke arah pintu. Rendra, tunggu. Ara memutar tubuhnya. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan, entahlah. Ya? Rendra menghentikan langkah kakinya. Aku merasakan jantungku berdetak tidak normal saat bersamamu. Aku nyaman dan merasa aman. Ara berdeham menutupi rasa gugup. Jadi? Kedua alis Rendra terangkat. Aku akan mengambil resiko. Sahut Ara. Resiko apa? Untuk bersamamu. Bab 24, calon istri. Rendra bergeming. Menatap Ara yang wajahnya merah merupa apel-apel yang ranum. Perempuan itu duduk kembali, merapikan pensil-pensil yang sudah diraut. Kedua mata Rendra masih memandangi Ara yang memunggungi dirinya. Perlahan, dia berjalan mendekat. Duduk di sebelah Ara. Aku ingin menikah denganmu, Ara. Kata Rendra, meraih tangan Ara yang bergerak-gerak terus. Telapak tangan Ara terasa basah karena berkeringat. Kamu masih gugup. Karena tidak mudah, Ren. Jelas Ara mengembuskan napas panjang. Maaf, aku bicara jujur. Aku mengerti jika kamu belum siap menikah. Tidak apa-apa. Kedua tangan Rendra menangkup telapak tangan Ara, mengetahui perasaan yang sebenarnya sudah cukup bagi Rendra. Biarkan semua berjalan bagai air. Aku tidak ingin kehilanganmu sekaligus khawatir. Khawatir terluka kembali. Ungkap Ara. Aku tidak akan melukaimu, Ara. Rendra meyakinkan dia bisa melihat keresahan di mata Ara. Ara memberanikan diri membalas tatapan Rendra. Kedua manik hitam itu penuh kehangatan dan ketulusan. Apa kamu yakin ingin menikah denganku, Ren? Rendra menganggukkan kepalanya. Aku yakin, sudah lama aku merasa kamulah orangnya. Sudah lama itu sejak kapan tepatnya? Kegugupan dan keresahan Ara mulai pudar, tangan kanannya ikut menyusup di genggaman. Sejak kau memukul hidungku. Sahut Rendra. Yang sebenarnya adalah hatinya terusik sejak malam yang mereka habiskan bersama. Kau sendiri? Aku? Sejak kapan kamu merasakan jantung yang berdetak saat bersamaku? Aku lupa, Ren. Ara pura-pura mengingat dengan memiringkan kepalanya. Perasaannya pada Rendra sejak kapan hadir. Aku bersedia menikah denganmu. Putus Ara kemudian. 3 bulan lagi kita akan menikah. Aku akan menyiapkan semuanya. Kamu ingin pesta pernikahan yang seperti apa? Gaun untuk akad yang model apa? Ren. Ara tersenyum malu. Tidak perlu yang mewah. Aku ingin yang terbaik untuk perempuan yang aku cintai. Ucap Rendra. Kamu tidak perlu sungkan mengatakan apa yang kamu inginkan. Pernikahan pertamanya dulu berlangsung di kantor KUA, tidak ada pesta. Waktu itu hanya bermodal cinta dan kepercayaan, yang nyatanya kandas oleh pengkhianatan. Akan aku pikirkan dulu ya, Ren. Ara tersenyum. Rendra mencondongkan tubuhnya, mengikis jarak. Memindahkan jemari kanannya di pipi Ara. Ara membeku karena jarak mereka hanya setipis udara. Dia memejamkan matanya rapat-rapat menunggu sentuhan dari Rendra. Sementara jantungnya meletup-letup tidak karuan. Melihat Ara memejamkan mata dengan bibir yang sedikit terbuka, membuat Rendra sangat tergoda. Namun, lelaki itu menjauhkan wajahnya dari Ara. Dia tidak ingin melangkah jauh sebelum resmi menikah. Aku akan mencarikan sopir baru. Danu sudah berhenti bekerja. Rendra berdeham, menetralkan hasrat yang menggebu.
Ara membuka kedua matanya, melihat Rendra yang menundukkan kepalanya. Ara sedikit malu. Dia pun merapikan serpihan-serpihan jantung yang sudah kocar-kacir. Danu pergi ke Surabaya. Itu katanya saat berpamitan. Jelas Rendra. Aku tidak butuh sopir, Ren. Kalau begitu belajar menyetir mobil. Aku tidak yakin aku bisa. Aku yang akan mengajarimu. Lebih baik ikut kursus saja. Tolak Ara. Kamu takut aku marahi? Rendra beranjak dari kursi. Kira-kira seperti itu. Ara ikut berdiri mengantar Rendra sampai ke teras depan. Sampai jumpa, Ara. Rendra melambaikan tangan. Jangan sungkan kirim pesan. Ara menahan senyum. Dia membalas lambaian Rendra. Dewi berbaring tidak berdaya di atas tempat tidur. Perempuan itu positif hamil. Pusing dan mual melanda setiap pagi. Dewi, kamu tidak tahu di mana keluarga besar Danu tinggal? Tanya Lastri. Aku tidak tahu, Bu. Dewi menyahut dengan suara lemah. Bagaimana ini? Kamu sedang hamil, dia malah menghilang. Sudah seminggu lebih. Ujar Lastri mulai memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya kelahiran bayi. Lastri duduk di kursi, memijat pelipis. Mendadak kepalanya pusing. Dewi tidak bekerja, dirinya juga tidak bekerja. Selama ini hanya mengandalkan uang bulanan dari Bayu. Uang yang Danu berikan kemarin sudah terlanjur diinvestasikan ke koperasi yang menjanjikan keuntungan 20% setiap bulannya. Lastri mendadak teringat bahwa bulan ini Bayu belum memberikan uang belanja. Perempuan bertubuh tambun itu segera menelepon Bayu. Halo, Bu. Bayu, kamu kok belum transfer? Mulai bulan ini, aku stop transfer untuk Ibu dan Dewi. Aku sekarang pengangguran. Aku dipecat oleh si Rendra sialan. Apa? Dipecat? Itu pasti ulah Ara. Terus bagaimana, B? Ya, Ibu dan Dewi kerja. Dewi hamil mana bisa kerja? Barang-barang Dewi yang bisa dijual, dijual aja. Buat modal jualan, kan bisa. Jangan manja, Bu. Rumah juga mau aku over kredit. B, kok gitu? Sudah, Bu. Aku sedang pusing. Wajah Lastri seketika muram. Pundi-pundi uangnya berhenti. Tanpa malu, dia beralih menelepon Gisel. Menantunya yang kaya raya itu pasti mau memberikan uang. Ada apa? Suara Gisel di ujung sana terdengar dingin. Aku sedang sibuk. Gisel, Ibu minta uang untuk kebutuhan sehari-hari. Bayu. Ibu itu bukan tanggung jawabku. Lucu sekali. Kerja dong, Bu. Suruh Dewi bekerja. Jangan hanya bisa jadi benalu. Lastri memaki Gisel. Dasar menantu pelit. Dasar mertua benalu. Kurang ajar. Halo. Bu, kenapa teriak-teriak bikin tambah pusing tahu? Keluh Dewi. Jangan manja, mulai besok kamu jualan. Karena Bayu dan Gisel tidak mau memberikan uang belanja lagi. Jualan apa, Bu? Mails. Terus kamu mau makan apa? Jual perhiasan hanya bisa menutupi beberapa bulan saja. Pikirkan jangka panjang, Dewi. Ucap Lastri, jengkel. Jualan keliling kayak Mbak Ara? Iya. Ogah. Mereka berdua terus berdebat tentang pekerjaan. Karena hidup di dunia, tangan dan kaki harus bergerak untuk mengais rezeki yang halal. Di apartemen milik Gisel, Bayu merokok di balkon. Dia sedang merencanakan sesuatu untuk Rendra dan Ara. Sebentar lagi nama pengusaha itu akan tercoreng. Senyum miring tercetak di bibirnya. Sampai kapan kamu mau menganggur? Buang rokokmu itu. Hardik Gisel marah. Aku sudah melamar pekerjaan di perusahaan milik ayahnya Marsa. Apa? Kenapa? Tidak boleh, yang penting aku bekerja, kan? B, perusahaan ayahnya. Sudahlah, diam kamu. Potong Bayu.
Gisel menatap nanar suaminya. Perangai Bayu makin lama makin menjengkelkan. Baik, aku akan diam. Berbuatlah sesukamu. Gisel meninggalkan balkon. Bayu tersenyum sinis. Dia sudah mendapatkan mangsa baru yang lebih empuk. Bayu berencana meninggalkan Gisel jika rencananya sudah tercapai. Bayu, aku menunggu di tempat biasa. Oh tuh, Marsa cantik. Bayu melesakkan rokok di pot bunga. Lelaki yang mengenakan kaos hitam itu meninggalkan apartemen. Yang tanpa disadari diikuti oleh seseorang. Ara memandang lukisan-lukisan Janendra. Perempuan itu sedang membersihkan ruangan yang merupakan galeri kecil di rumah. Zora kecil berlarian ceria membawa kemoceng. Ara menangkap tubuh putrinya itu. Ini bukan mainan, ya? Ara mengambil kemoceng, menaruh di meja. Lantas, ibu dan anak itu keluar ruangan. Saat ini, Ara sudah bekerja untuk merek Gradial, milik perusahaan Cipto Group. Ara tidak perlu ke kantor, dia bisa mengerjakan di rumah. Pelan-pelan, Ara akan membuat labelnya sendiri, yang bisa terkenal. Mimpi harus digantung setinggi mungkin. Suara bel pintu berbunyi, Ara bergegas membuka pintu lebar-lebar. Dilia datang tepat waktu. Perempuan sosialita itu dibuatkan anting dan cincin. Kau mengerjakan sendiri pembuatannya? Tidak, aku mengerjakan perajin. Aku yang membuat sketsa, batu apa yang digunakan. Jelas Ara. Dilia duduk di sofa panjang, mengedarkan pandangan. Kediaman yang ditempati Ara cukup nyaman dan terkesan unik. Ara menanyakan apa warna kesukaan Dilia. Ingin desain seperti apa? Elegan, sederhana, glamor, atau sedikit norak? Percakapan mereka tidak lama. Ara akan mengirimkan desain jika sudah selesai. Kamu mempunyai putri. Usia berapa? Lucu sekali. Dilia mengusap rambut Zora yang duduk di pangkuan Ara. Jalan 17 bulan. Kamu dan Rendra hanya berteman. Dilia masih penasaran. Kau akan segera tahu. Ara mengulum senyum. Dilin lantas berpamitan karena dia ada acara arisan. Perempuan berpakaian gaun terusan corak polkadot meninggalkan kediaman Janendra. Ponsel Ara berdering, nama Rendra terlihat di layar perangkat elektronik tersebut. Halo, Ren? Ada salah seseorang yang akan datang, namanya Vina. Dia akan mengantar pakaian dan sepatu untukmu dan Zora. Untuk apa, Ren? Kau nanti akan tahu. Rendra, jangan ada udang di antara kita. Kita akan bertemu 2 jam lagi. Bye. Rendra. Halo, halo. Ara mendengkus jengkel. Apa yang disembunyikan Rendra? Bel pintu berbunyi kembali, yang pasti bukan Dilia. Seorang perempuan berambut pendek menyapa Ara dengan sopan. Selamat siang, Bu Ara. Saya Vina. Ara memandangi Vina. Dia pernah bertemu sebelumnya. Waktu seseorang bernama Ryu memesan rempek. Kita pernah bertemu, kan? Kamu temannya Ryu. Ryu itu Pak Rendra. Beliau mencari keberadaan Anda sudah cukup lama. Satu-satunya cara bertemu, berpura-pura menjadi orang lain. Jelas Vina tersenyum simpul. Bibir Ara membulat. Rendra pernah mencari dirinya. Kenapa Rendra tidak pernah bercerita? Vina menyodorkan kalung berlian. Tolong, dipakai. Harus? Iya, wajib. Pak Rendra bukan orang biasa, jadi Anda harus berpenampilan menarik dan cantik. Ara mengenakan baju terusan berwarna biru tua di bawah lutut dengan aksen sabuk kecil di pinggang. Zora juga mengenakan pakaian berwarna senada. Sebenarnya ada acara apa, Vina? Saya tidak bisa memberitahu. Ara dan Zora sampai di kediaman yang besar dengan halaman penuh bunga. Deretan mobil-mobil memenuhi pekarangan rumah. Rendra menyambut kedatangan Ara dan menggendong Zora. Mereka berjalan melintasi halaman samping. Ren. Tangan kanan Rendra menggenggam telapak tangan Ara. Ada acara apa sih? Kok banyak orang? Pesta, ya? Tanya Ara yang masih kebingungan.
Kebun belakang rumah terdapat deretan meja penuh makanan dan para tamu. Hanya menikmati teh dan kue pada sore hari. Oh, ya? Ya. Rendra membimbing Ara berdiri di atas panggung kecil yang sisi belakang terdapat rangkaian bunga mawar putih. Perkenalkan calon istriku, namanya Ara. Dan ini Zora, gadis kecil kami yang cantik. Kata Rendra yang langsung mendapatkan perhatian para tamu. Kami akan segera menikah. Rendra menambahkan. Yang disambut riuh tepuk tangan dan ucapan selamat. Lalu keduanya duduk di kursi. Zora masih dalam dekapan Rendra. Ara menatap Rendra dengan mata yang bersemburat haru. Aku ingin dunia tahu bahwa kalian berdua adalah bagian dalam hidupku. Kata Rendra. Bab 25, Lebah. Sebenarnya ini acara apa, Ren? Ara mengulangi pertanyaan. Ulang tahunku sekaligus memperkenalkan kamu dan Zora. Jelas, Rendra. Ulang tahun yang keberapa? 50 tahun. Ara merengut. Ternyata calon suamiku on the way kakek-kakek. Katanya, lalu tergelak. Rendra tersenyum penuh makna saat Ara menyebutnya calon suami. Dia terus menatap perempuan yang sedang mengunyah kue itu. Remah-remah luka di hatinya menguar tanpa jejak. Rendra yang tidak percaya cinta setelah sekian lama, akhirnya tidak bisa hidup tanpa Ara. Aku akan mengecek Zora. Ujar Ara setelah menyeruput es kiwi. Zora bersama Vina, Ara. Mereka bermain. Baru 5 menit yang lalu kamu mengecek Zora? Aku khawatir, Ren. Bentar saja, kok. Ara menepuk pundak Rendra. Ara melangkah masuk ke dalam rumah Rendra. Rumah yang sama saat dia bermalam waktu itu. Hanya saja ada perubahan di ruang tamu. Zora tidur, Bu Ara. Mendadak Vina muncul di belakangnya. Ada di kamar lantai 2. Ada boneka kecil teddy bear yang tertempel di pintu. Zora memang terbiasa tidur jam 8 malam. Ara menaiki undakan tangga. Berjalan di koridor yang kanan kirinya kamar. Ara menguak pintu perlahan. Kamar yang ditempati Zora bernuansa merah muda dan putih itu terdapat rak mainan. Tempat tidur yang rendah dan boks bayi kayu di dekat jendela yang di dalamnya ada si kecil Zora. Apa Rendra pernah mempunyai anak atau keponakan? Perhatian Ara tertuju pada lemari yang berisi pakaian untuk anak perempuan. Di kiri kamar, ada meja yang dilengkapi buku cerita. Ara menghela napas. Mungkinkah ini kamar yang disiapkan Rendra waktu bersama Malea? Saya sudah mengganti popok dan menggosok gigi Zo sebelum tidur. Kata Vina. Kamu memang pekerjaannya apa, Vina? Saya bisa apa saja, Bu. Ini kamar siapa? Nona Zora. Namanya sama dengan putriku. Ara menukas. Memang ini kamar putri Anda, Bu Ara. Seminggu yang lalu, Pak Rendra meminta kamar ini dirombak. Khusus untuk Zora. Ara menatap Vina tidak percaya. Jadi, kamar cantik ini untuk Zora. Silakan kalau mau lanjutkan pesta, Bu Ara. Saya yang akan mengawasi Zora. Kedua kaki Ara berderap cepat keluar kamar. Saat menapaki teras belakang, dia melihat Rendra sedang mengobrol dengan lelaki yang bernama Deren. Deren langsung menyingkir saat Ara mendekat. Katanya sebentar. Rendra bercanda. Ren, kamar Zora. Aku ingin kalian tinggal di sini mulai malam ini. Sela Rendra. Tapi kita belum menikah, Ren. Aku akan tinggal di rumah almarhum kedua orang tuaku. Kamu tidak perlu khawatir. Terang Rendra. Ada pembantu, sopir, dan penjaga. Aku merasa lebih tenang jika kamu tinggal di rumahku. Karena sekarang kamu berhubungan denganku. Aku hanya ingin menjagamu dan Zora supaya tidak terjadi sesuatu. Ren. Ara merasa sungkan sikap Rendra yang sangat perhatian. Mengenai Ryu, apa dulu kamu mencari keberadaanku? Rendra tertawa kecil. Mengingat tingkahnya yang agak absurd waktu itu. Iya, setelah malam itu, aku mencarimu. Jawabnya.
karena aku mulai jatuh cinta padamu. Katanya setelah aku tonjok hidungmu. Protes Ara. Yang mana yang benar? Kalau pas kejadian tonjok hidung, proses jatuh cintanya sudah sempurna, Ara. Rendra mengusap pelan rambut Ara. Obrolan mereka diinterupsi oleh pembawa acara. Ada sesi dansa romantis. Rendra mengajak Ara berdansa. Aku tidak bisa dansa, Ren. Ara langsung menolak. Tetapi Rendra menarik tangan Ara menuju lantai dansa. Membimbing tangan perempuan itu ke bahunya. Hanya seperti ini, mengikuti alunan musik. Ucap Rendra. Ikuti saja gerakku. Ara harus menengadah saat berdiri sangat dekat karena Rendra bertubuh tinggi. Sekitar 182 cm. Sementara Ara 158 cm, untung tertolong sepatu berhak tinggi. Pukul 10 malam, pesta usai. Tamu-tamu berangsur-angsur pulang. Ara diantar ke kamar oleh Rendra. Rendra menunjukkan ruangan khusus untuk menyimpan pakaian dan aksesoris. Ara dibuat terkagum-kagum. Seperti toko. Celetuk Ara, selain pakaian, ada sepatu, tas, dan perhiasan. Kalau ada yang kurang, kebesaran atau kekecilan baju dan sepatunya, bisa bilang Vina. Ara termangu sebentar. Dia ragu tinggal di rumah Rendra. Dengan semua fasilitas. Kita sebentar lagi menikah, Ara. Rendra seolah bisa membaca keraguan Ara. Selamat istirahat, aku pergi dulu. Malam, Ren. Ara terduduk di tepi tempat tidur. Telapak tangannya mengusap-usap spray putih yang halus dan tebal. Perasaan bahagia menyeruak. Rendra memperlakukan dirinya bagai ratu. Kedua matanya terpejam, sebulir air mata menetes. Sebagai bentuk rasa bahagia dan bersyukur karena Tuhan telah menghadirkan Rendra. Di kafe, Bayu dan Marsha bertemu. Mereka sedang membicarakan tentang Giselle. Bayu mengeluhkan istrinya yang tidak perhatian dan tidak menghormati dia sebagai suami. Karena aku dari keluarga sederhana, Marsha. Bukan anak konglomerat. Makanya Giselle selalu merendahkan aku sebagai suami. Aku sudah tidak tahan. Keluh Bayu. Apalagi perlakuan ayah mertua dan Rendra. Mereka mendepakku dari perusahaan, Sa. Kasihan kamu, B. Pasti tertekan. Tetapi Giselle sedang hamil. Marsha menatap Bayu penuh rasa prihatin. Itu yang membuatku dilema. Aku ingin menceraikan Giselle. Bayu meraih jemari tangan Marsha. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesahku. Bayu mulai menjaring Marsha. Sedangkan Marsha mulai masuk perangkap lelaki benalu itu. Marsha merasa tersanjung oleh perhatian Bayu. Setiap hari akan mengirim pesan dan telepon. Kecantikanmu itu unik. Puji Bayu, yang sebenarnya adalah wajah Marsha biasa saja. Hanya tertunjang pakaian yang bagus. Dan kulit yang terawat. Ah, B, kamu bisa saja. Bayu memberanikan diri menyentuh pipi Marsha. Aku ingin menikahimu, Sa. Selesaikan dulu urusanmu dengan Giselle. Aku akan menunggumu. Kata Marsha. Aku tidak ingin jadi yang kedua. Bagaimana dengan lamaran yang aku masukkan? Oh, itu. Nanti aku segera memberikan kabar. Aku sangat berharap, Sa. Bayu mengecup bibir Marsha, tidak memedulikan berada di tempat umum. Bayu. Marsha tersipu. Jangan di sini. Terus lanjut di mana? Dasar lelaki sialan. Giselle berdiri di depan meja. Dan kau Marsha, kau tahu dia suamiku. Marsha dan Bayu terperanjat kaget. Tidak menyangka akan kepergok. Padahal mereka sudah serapi mungkin merahasiakan hubungan yang baru dimulai. Giselle menjambak rambut Marsha. Perempuan jalang. Giselle. Bayu menarik tubuh Giselle. Mendorong istrinya kasar. Bayu malah memperhatikan Marsha. Kamu tidak apa-apa, Sa? Aku malu, Bayu.
Orang-orang memperhatikan kita. Marsha menangis. Halah, air mata buaya. Perempuan gatel. Caci Giselle. Bawa aku pergi, Bayu. Rengek Marsha. Kita nanti harus bicara, Giselle. Kelakuanmu sungguh memalukan. Tidak sesuai kelakuan orang kaya yang terhormat. Bayu memaki istrinya. Giselle hanya mampu melihat kepergian Bayu dan Marsha. Karena tidak ingin jadi perhatian pelanggan kafe yang lain, Giselle berjalan cepat menuju tempat parkir. Sampai di rumah milik keluarga Rendra, dia langsung mengadukan perselingkuhan Bayu pada Handoko. Perempuan itu meraung keras. Sudah, jangan menangis. Handoko menepuk pundak Giselle. Lepaskan saja lelaki macam Bayu. Aku mencintainya, Pak. Giselle terisak dalam. Dulu, dia memperlakukan Ara lebih buruk, Giselle. Rendra yang baru sampai tidak merasa iba pada Giselle. Sekarang giliranmu yang diperlakukan buruk. Sudah aku bilang sejak awal. Dia bukan lelaki yang baik. Anakku membutuhkan ayahnya, Ren. Ha! Kau tahu sendiri, bagaimana Bayu tidak bertanggung jawab pada Zora. Begitupun dengan anakmu, dia tidak peduli. Teriak Rendra. Buka matamu lebar-lebar. Giselle terdiam 1000 bahasa. Apa yang dikatakan Rendra benar. Bayu meninggalkanmu karena kamu sudah tidak berguna lagi. Memang siapa perempuan yang jadi incaran Bayu? Tanya Rendra. Marsha Sabto. Putrinya Chen Sabto. Jawab Giselle mengusap wajah yang basah. Bukannya perusahaan milik Chen mengalami kebangkrutan dan akan tutup. Memang belum terendus media. Biarkan Bayu, Giselle. Cari lelaki lain. Itu yang aku ketahui. Timpal Handoko. Giselle masih menangis karena patah hati yang luar biasa sakit. Bayu tadi lebih memilih dan membela Marsha. Dirinya sudah tidak berarti bagi Bayu. Perempuan yang sedang hamil itu pingsan. Terkulai di atas sofa. Handoko menepuk-nepuk pipi Giselle. Khawatir terjadi sesuatu dengan putrinya. Akan aku balas kau, Bayu. Geram Handoko. Paman, untuk sementara biarkan Bayu. Dia akan mendapatkan balasan. Kata Rendra, kemudian menghubungi dokter keluarga. Di kamar hotel di kota Malang. Seorang perempuan sedang membaca artikel-artikel mengenai Rendra bersama Ara. Perempuan berambut coklat terang, panjang dan bergelombang itu menghela napas pendek. Dia lekas keluar dari media online saat seorang lelaki masuk bersama bocah laki-laki berusia 4 tahun. Mami, kami beli es krim. Bocah itu sangat senang. Kau sedang melihat masa lalu? Bagaimana kau bisa tahu? Karena pemberitaan tentang Rendra ada di mana-mana. Apalagi calon istrinya janda beranak 1. Aranina, dia sangat beruntung, bukan? Bagai Cinderella di dunia nyata. Lelaki itu tersenyum miring. Kau, perempuan bodoh, meninggalkan Rendra demi suamimu yang sekarang. Arandra, Ara, Zora, Rendra. Sepertinya cocok. Gumam Ara. Dia harus membuat label untuk perhiasan hasil rancangan sendiri. Bibir Ara mengulas senyum karena nama ketiganya berakhiran Ra. Perempuan itu mengerahkan pensil di atas kertas. Walaupun sudah ada alat yang lebih canggih, kadang Ara masih mendesain di buku sketsa. Dia berhenti sebentar, melihat Zura yang sedang bermain di atas karpet ditemani Bikwati. Kalung liontin burung merak membuat nama Ara mulai melambung. Karena kalung tersebut dipakai oleh aktris terkenal saat membintangi drama. Walaupun masih di bawah label Gradial. Bunyi notifikasi pesan mengalihkan perhatian Ara. Sedang apa? Ara tersenyum sendiri. Sedang coret-coret. Besok aku ingin mengajak kalian ke taman bermain park studio atau kebun binatang. Yang mana? Keduanya menyenangkan. Taman bermain dulu. Siap, Nyonya Rendra. Pipi Ara tersipu saat membaca pesan terakhir dari Rendra.
Bu Ara, Bu Dile sudah menunggu di ruang tamu. Ucap Mahda, perempuan parubaya yang merupakan asisten rumah tangga. Aku akan segera turun. Kata Ara, dia merapikan alat-alat kerjanya sebelum keluar ruangan. Dilia tidak sendirian, dia bersama perempuan berkulit putih pucat. Berpakaian ala tahun 60-an. Ara, ini temanku. Tari namanya. Dilia memperkenalkan Tari. Karena kamu belum punya semacam toko, kami terpaksa datang ke kediaman calon suamimu. Aku melihat desain perhiasan Dilia. Aku ingin dibuatkan perhiasan bergaya vintage. Kata Tari. Nama labelmu apa? Nah itu, Ara masih bingung mencari nama yang pas untuk labelnya sendiri. Kemarin waktu di IG, aku mencantumkan nama Aranina. Cerocos Dilia. Aku pikir Aranina bagus untuk nama label merek. Tukas Tari. Aku memang butuh waktu lama untuk memutuskan. Ara mengedikkan kedua bahunya. Hei, sepertinya kita bertiga cocok menjadi teman. Bagaimana kalau bikin geng kayak tetangga sebelah? Dilia mencetuskan ide konyol, karena sebenarnya dia tidak pernah bergabung dengan geng-geng para pesohor. Aku pun merasa kita klop. Ungkap Ara. Dilia orangnya supel dan agak belak-belakan. Ara berharap mempunyai teman. Pilih aku sebagai pengiring pengantin. Harap Dilia. Tari mendecakkan lidahnya. Kamu modus Del. Ara pun mengalihkan pembicaraan ke perhiasan yang diinginkan Tari. Pembicaraan cukup lama karena diselingi canda. Berapa lama proses pembuatannya? Tanya Tari ketika mereka berada di area halaman rumah. 2 minggu. Jawab Ara. Sampai jumpa, temanku. Ucap Dilia, lalu masuk ke mobil antik milik Tari. Ara memperhatikan mobil itu sampai keluar dari pagar rumah. Langkah Ara berderap ke dapur, dia harus menyiapkan makan siang untuk Zora. Dari balik jendela dapur, dia melihat Mahda dan Bikwati berdiri di pintu pagar kecil bagian belakang rumah. Mereka tampak serius dan teriakannya cukup kencang. Ribut-ribut ala emak-emak mulai terjadi. Sebenarnya mereka berdebat tentang apa? Karena penasaran, Ara keluar dapur. Melintasi deretan berbagai macam jenis bunga, ada gladiol, mawar merah, daisy, melati, dan kerisan. Ada apa, Mahda? Tanya Ara, di dekat pintu pagar tampak perempuan sedang menata barang dagangan. Karena tertutup topi lebar, Ara tidak bisa melihat wajahnya. Saya beli peyek dan bubur kacang ijo. Totalnya 30.000. Dia. Mahda menunjuk sang penjual, lantas melanjutkan. Hanya memberikan kembalian 20.000, padahal tadi saya membayar menggunakan uang 100.000, Bu. Ah, kamu jelas-jelas ngasih 50.000. Sahut si penjual yang terperangah melihat Ara. Kau, si gembel. Ibu Lastri yang terhormat. Ara sama terkejutnya. Tadi saya masuk ke dalam rumah sebentar, memberitahu Wati. Siapa tahu ingin beli. Imbuh Mahda. Nanti uangnya aku ganti, Mahda. Kata Ara. Halah, sama-sama pembokat kamu berlagak banget. Ejek Lastri. Sok ganti uang segala. Siapa yang pembokat? Bu Ara ini, pemilik rumah. Majikan saya. Sambar Mahda, galak. Hah, kok bisa? Lastri membeliakan kedua matanya. Dia tidak percaya Ara tinggal di rumah mewah. Lastri menggelengkan kepala. Dia baru ingat beberapa hari yang lalu muncul berita mengenai Ara dan Rendra. Kok dadanya terasa sesak dengan kemujuran Ara? Mantan menantunya akan menjadi nyonya besar. Dan ternyata bukan sekadar gosip. Kamu pasti menggunakan pelet untuk menjerat Rendra. Tuduh Lastri, frustasi sendiri. Iya, kan? Bagaimana mungkin perempuan bodoh seperti dirimu bisa menjadi calon istrinya Rendra? Ara tidak menggubris Lastri. Dia berjalan meninggalkan pintu pagar. Teriakan Lastri bagai dengung lebah-lebah yang kehilangan tempat tinggal.
Ara, kau pasti pergi ke gunung buat semedi. Kau pasti menggunakan susuk. Ara, bab 26, salah paham.